cara terakhir lah yang paling efektif untuk menangani salto burung kacer. Halo kicauannya dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kacer yang salto. Nah, di depan kita ini udah ada kacer bahan yang baru ku beli sekitar kurang lebih 3 minggu, jalan 3 minggu. Setelah jalan beberapa hari di rumah ku rawat, nah aku menemukan masalah pada burung bahan satu ini. Nah, masalah yang kulihat dari burung ini yaitu salto. Dan jujur aja sebagai pemula aku juga pusing dibuat burung ini. Tapi kayak gitulah resiko kalau kita memilih dan membeli burung yang masih bahan, karena prosesnya masih panjang dan ada aja pasti yang kita hadapi dalam perjalanan proses buat menjadikan burung ini. Jadi tujuanku buat video ini bukan buat mengajari, tapi berbagi ya, berbagi. Aku juga belajar dari suhu-suhu yang upload video di YouTube cara-cara mengatasi burung-burung yang salto gitu. Jadi kita nggak akan bisa dapat solusinya kalau kita nggak tahu apa penyebabnya. Jadi pertama-tama sebelum kita mendapatkan solusi supaya burung ini bisa diatasi saltonya, paling tidak dikurangi, itu kita harus bisa dan harus berani ngulik, cari tahu gimana sih kok bisa burung ini salto. Nah itu dia yang pertama. Jadi burung bahan kacerku ini setelah ku amati itu masalahnya stres ya kawan-kawan. Ini hal-hal yang wajar ya untuk burung-burung bahan itu mengalami stres. Dan reaksi dari stres tersebut yaitu banyak ya. Ada yang salto, ada yang katanya ciak bulu lah, cabuti bulu. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar ya untuk burung bahan. Jadi kawan-kawan yang masih pemula juga sama kayak aku, kalian juga jangan sampai stres dibikin pusing sama burung yang trouble kayak gini. Mending kita cari pemahaman dan kita cari solusinya. Cara pertama aku untuk mengatasi burung ini supaya nggak salto lagi yaitu aku turunkan kadar protein furnya. Ya, jadi burung kacer bahanku ini makannya itu gold coin hijau, proteinnya itu 19%. Itu termasuk protein fur yang kadar tinggi lah. Sama ekstra pudingnya itu aku turunkan. Yang tadinya aku kasih jor-joran, nah itu aku turunkan. Bahkan kemarin dari aku kasih 20 ekor itu langsung tak drop itu sampai 10 ekor kayak gitu loh kawan-kawan. Kenapa kita harus menurunkan kadar protein pakannya? Karena kalau proteinnya tinggi, ternyata menghasilkan tenaga ke burung ini juga tinggi. Nah, jadi reaksi dari burung tersebut, dia punya tenaga yang tinggi itu, dia aktif bergerak. Nah, sampai overaktif. Dan ternyata setelah aku melakukan perlakuan ini ke burung kacer bahanku ini, dan hasilnya sama aja, nggak jadi solusi dan burung kacerku tetap salto. Karena nggak berhasil juga, aku lanjut cara kedua. Cara kedua ini aku kasih burung ini pemandian setiap hari pagi dan malam tanpa jemur. Nah, yang kata suhu itu namanya perawatan satu arah ya kawan-kawan. Perawatan satu arah itu kayak apa sih maksudnya? Perawatan satu arah itu kalau kita kasih dia mandi, itu kita nggak usah kasih penjemuran. Jadi kalau kita kasih mandi aja, kita lihat, kita observasi perawatan pemandian ini selama kurang lebih misalkan 2 minggu lah kita patok ya. Nah selama 2 minggu itu kita pantau apakah perawatan satu arah ini dengan cara pemandian tanpa jemur membuahkan hasil atau tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memilih perawatan penjemuran, kita nggak perlu kasih pemandian. Nah, untuk di perawatan kali ini aku barengi dengan pengerodongan ya kawan-kawan. Setelah aku mandikan pagi, ku angin-anginkan sebentar, burung ini setelah kering langsung ku kerodong. Kemudian pada malam hari begitu juga. Lanjut ke cara yang ketiga.
Nah, di fase ini aku barulah ngerti dan ngeliat kalau burung kacerku ini itu lebih sering nangkring di tangkringan yang di atas. Jadi aku kasih tangkringan ini 2 ya. Jadi burung kacer ini mau turun ke tangkringan yang bawah, yang di tengah itu, kalau dia cuma pengen makan dan minum aja. Nah, sisanya dia bakal lebih suka ke tangkringan atas. Karena tangkringan atas ini lebih deket sama ruji bagian atas ya, atapnya itu. Nah, di situ dia lebih mudah, kalau kulihat itu kalau dia mau salto tuh lebih mudah di tangkringan atas ini. Beda dengan tangkringan yang bawah nih. Jarang sekali aku lihat burung ini mau salto di bagian tangkringan bawah ini. Nah, di sini kuputuskan lah kalau aku mau pakai 1 tangkringan aja di tengah, nggak pakai 2 tangkringan. Untuk cara yang ketiga ini, aku masih kasih pemandian pagi malam pakai 1 tangkringan aja. Plus full ablak, yang artinya burung ini nggak pakai kerodong sama sekali. Pagi malam 24 jam full ablak. Dan setelah seharian ya, setelah 1 hari aku amati burung ini, ternyata ada hasil positif di cara yang ketiga ini. Nah, positifnya burung ini kesulitan buat salto karena tangkringannya cuma 1 di tengah aja. Beda dari sebelumnya yang pakai 2 tangkringan. Jadi dia tuh lebih mudah kalau pakai 2 tangkringan buat salto-salto, buat sirkus-sirkus nggak jelas kayak gitu. Di tahap ini burung udah nampak positifnya kawan-kawan. Nah, aku ya sebagai pemula ya udah seneng kali lihat kayak gini. Nah, tapi ternyata masih ada gila-gilanya nih burung. Jadi waktu itu masih tak ablak di dalam kamar mandi ya gitu. Jadi ini burung masih posisi di dalam kamar mandi seharian semalam. Nah, ketika malam hari aku denger nih burung tanpa gangguan, tanpa ada yang ganggu, aku nggak masuk ke kamar mandi buat ngecek. Dia ini kedengeran gerabakan sendiri. Nah, di situ aku mikir lagi, apalagi nih burung maunya gitu loh. Jujur aja ya, aku pun pusing sampai tak pegang nih burung saking keselnya, tak celupin ke air sampai basah. Nah, setelah itu anteng dia. Mungkin karena shock ya, bukan karena apa. Tapi aku malah kepikiran karena udah tak kasarin kayak gitu. Takutnya nanti malah tambah stres, aku pun juga tambah stres lagi kayak gitu loh. Nah, terakhir aku pakai cara bodo amat aja lah. Besok paginya tetap kumandikan, tak semprot, terus tak kasih jangkrik 3 ekor sama aku ablak di luar rumah. Siang malam nggak kumasukkan ke dalam rumah itu sampai sekitar kurang lebih kalau nggak salah tuh 2 hari itu. 2 hari nggak aku rawat aneh-aneh, cuma tak cantolin aja dia di luar siang malam. Malah dia ada hasil positif loh kawan-kawan. Wah, di sini pun aku langsung geleng-geleng sendiri liatnya. Malah dia pagi-pagi mau siul-siul, bahkan aku lewat pun dia tetap berani siul-siul. Aduh, gila sih memang nih burung. Kenapa full ablak siang malam di luar rumah malah burung semakin positif. Saltonya teratasi jadi kurang. Jadi menurutku di luar ini dia semuanya bisa dapat kawan-kawan. Secara alami dia dapat semuanya. Kayak pengembunan dia dapat, cahaya matahari dia dapat juga, udara segar dia dapat, pandangan yang luas dia dapat. Nggak kayak waktu aku taruh dia di dalam ruangan yang pandangan dia aja terbatas gitu, pengep. Jadi kesimpulannya, satu masalah ini banyak ternyata solusinya. Tinggal kita aja lagi ya, mau nggak mencoba, mau nggak belajar, mau nggak ngulik gitu buat dapetin solusi. Kayak burung kacerku ini, ternyata dari 4 cara yang udah aku lakukan ke burung kacer ini, ternyata yang cara terakhir lah yang paling efektif untuk menangani salto burung kacerku ini, yang mana cukup pakai 1 tangkringan full ablak siang malam di luar rumah. Untuk EF-nya tetap aku kasih, tapi rendah aja. 2-3 ekor aja sehari aku kasih jangkrik. Oke, mungkin segitu dulu ya kawan-kawan. Semoga videonya bermanfaat. Buat kawan-kawan yang masih pemula, tetap semangat rawat burung bahannya.
Setiap masalah pasti adalah solusi. Makasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, yang udah subscribe, makasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, silakan di subscribe yuk. Bantu di subscribe. Kalau ada masukan, silakan dengan senang hati aku dengarkan. Silakan aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.